Alasan Kim Pan-gon keluar dari kursi pelatihan Malaysia, mulai dari ingin saingi Shin Tae-yang sampai Malaysia ingin Kim Pan-gon bisa mengejar Indonesia. Halo guys, Kim Pan-gon pelatih asal Korea Selatan yang juga melatih Malaysia sudah resmi mengundurkan diri. Tapi tahukah kalian kalau dulu Kim Pan-gon pernah memecat Shin Tae-yang? Sudah bukan kabar burung kalau antara Kim Pan-gon dan Shin Tae-yang punya hubungan kurang baik. Kim Pan-gon dulu pernah punya posisi sebagai kepala komite pemilihan pelatih Korea Selatan. Dia memecat Shin Tae-yang karena gagal membawa Korsel di Piala Dunia 2018. Padahal Shin Tae-yang dan tim berhasil membuat Jerman bertekuk lutut dengan skor 2-0. Lalu Shin Tae-yang melatih Indonesia. Dan Kim Pan-gon pun ikut meletakkan jabatannya memilih kembali merumput sebagai pelatih Malaysia. Tapi sepertinya beda nasib untuk kali ini. Nama Shin Tae-yang bersinar di Indonesia, tapi Kim Pan-gon yang dulu memecat STY malah mengundurkan diri. Kim Pan-gon adalah sosok yang membuat Federasi Sepak Bola Korea Selatan memecat Shin Tae-yong. Dikabarkan kedua pelatih itu tidak akur hingga saat ini. Seperti diketahui, Shin Tae-yong pernah menangani Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Meski kalah dari Swedia dan Meksiko, timnas Korsel dengan gagah mengalahkan Jerman 2-0. Kim Pan-gon yang kala itu menjabat sebagai Kepala Komite Pemilihan Pelatih Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan sejak Desember 2017. Ia menilai Shin Tae-yong gagal total mengampuh timnas Korea Selatan. Karena latar belakang tersebut, banyak pihak pun menilai kedatangan Kim Pan-gon ke timnas Malaysia adalah upaya untuk menjegal laju timnas Indonesia yang makin melejit di tangan Shin Tae-yong. Rivalitas kedua pelatih ini dapat memicu persaingan sengit antara Indonesia versus Malaysia ke depan. Meski demikian, pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon akhirnya buka suara di balik keputusannya menerima pinangan dari tim berjulukan Harimau Malaya itu. Kim Pan-gon mengaku ingin menghadapi tantangan baru di Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun plus opsi perpanjangan bersama Kim Pan-gon. Kim Pan-gon bahkan rela meletakkan jabatannya sebagai Direktur Tim Nasional Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan yang telah diembannya sejak Desember 2017. Kim Pan-gon merasa sekarang sudah saatnya untuk kembali ke lapangan dan berkarir sebagai pelatih. Dia mengaku telah memahami potensi pengembangan Malaysia dan visi mereka. Kim pun memutuskan untuk pindah ke Malaysia untuk menghadapi tantangan baru. Bahkan muncul kabar kalau Kim Pan-gon punya masalah pribadi dengan famia itu Federasi Sepak Bola Malaysia. Kim Pan-gon pernah mengaku pada media Malaysia kalau dia kaget dengan tekanan dari Federasi Malaysia. Kim Pan-gon mengaku kaget dengan tekanan besar yang ia rasakan sebagai pelatih timnas Malaysia. Kim Pan-gon menyebut ia bersama staf pelatih timnas Malaysia telah berusaha memberikan yang terbaik. Kim Pan-gon lalu menyebut sederet pencapaiannya bersama timnas Malaysia, termasuk lolos ke Piala Asia. Namun ternyata hal tersebut belum juga membuat posisi Kim Pan-gon benar-benar aman. Ia masih merasakan tekanan besar di kursi pelatih Malaysia. Dia menyebut kalau telah membawa Malaysia untuk pertama kali sejak lebih dari 40 tahun lolos ke Piala Asia dan mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia akhir. Kim Pan-gon sejatinya punya kontrak jangka panjang dengan timnas Malaysia. Dia masih terikat kontrak untuk jadi pelatih hingga Desember 2025. Namun, Kim Pan-gon memilih untuk mundur. Indonesia dah nak ke Piala Dunia, kita duk tukar jurulatih. Bila dengar cerita ni, saya rasa ramai peminat bola sepak di Malaysia ni rasa sedih. Saya tak cakap Pan-gon tu bagus sangat, tapi saya rasa sejak dia pegang, peminat-peminat bola sepak Malaysia ni rasa macam excited balik. Kalau nak ikutkan, sebenarnya banyak momen manis kita dengan Pan-gon ni. Untuk saya, momen kita layak ke Piala Asia secara merit. Untuk korang, momen mana yang korang paling ingat bawah Pan-gon? Beritahu sikit. Pan-gon meminta naturalisasi katanya yang grade A dari Eropa. Tapi Kim Pan-gon juga nggak mikir sih. Malaysia kan mana punya dia diaspora yang begitu heroik, yang begitu patriotik seperti diasporanya Indonesia gitu, yang ketika diminta datang, ya oke lah dikatakan mereka nggak bisa menembus tim nasional Belanda ya. Tetapi diaspora Malaysia juga nggak bisa nembus tim nasional Inggris kalau yang ada di Inggris gitu ya. Jadi model-model kayak Emil Audero lah ya. Jadi mereka sempat iri kita itu menolak ke Emil Audero. Nggak ada gitu patriotisme dan nasionalismenya, nggak ada ya. Orang Malaysia itu satu negara aja, 3 bangsa gitu ya. Orang-orang Malaysia itu dari ras minoritas itu biasanya kalau di luar negeri ngomong aja mereka nggak mau sama orang Melayu itu ketemu di luar. Beda sama kita kalau ketemu
saudara sebangsa kita yang beretnis Tionghoa atau beretnis India sesama orang Indonesia, kita langsung klop begitu. Kemudian gitu juga dengan Kim Pan-gon ini yang mundur dari kepelatihan tim nasional Malaysia ini, itu gampang sekali diduga. Kenapa? Ya iyalah, siapa juga yang kuat melatih tim seperti Malaysia ini ya, yang ngasih target nggak ngotak, tuntutan dari netizennya itu nggak ngotak gitu. Kita bandingkan yang didapatkan Sintayong di Indonesia ya. Sintayong dia melatih itu disupport habis oleh Erick Thohir. Maunya lo apa? Katanya pemain grade A. Dalam semalam bisa dikebut Erick Thohir untuk dia bisa bertanding di situ pemain itu melawan Vietnam. Kalau nggak Erick Thohir juga bekerja keras seperti itu, kesulitan juga Sintayong, sulit juga kita bisa menang di Vietnam. Ya meskipun harus diakui ya, taktiknya Sintayong itu bagus, pendekatannya ke pemain bagus, tetapi federasi kita itu mensupport habis. Ya, sampai waktu itu Makan Bola membuat Astro Indonesia naturalisasi sepantas kilat katanya. Dan itulah tanggung jawab dari seorang pemimpin federasi. Ya, dia memberi target kepada pelatih yang dia sewa, tetapi dia itu ngotak karena Erick Thohir ini. Artinya dia ngasih target, dia penuhi apa kebutuhan tim itu. Dia butuh naturalisasi, didatangkan, dan hasilnya kita menang 3-0 di Vietnam gitu ya. Dan kemudian ketika memperpanjang kontrak pun Sintayong, itu nggak, Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan PSSI kita ini juga bukan ngasih target yang gila gitu ya, nggak mungkin dicapai. Dengan menghitung kapasitas pemain kita gitu ya, bagaimana kemampuannya, ditargetkan hanya masuk 100 besar gitu PSSI, nggak ada ditargetkan lolos ke Piala Dunia. Artinya apa? Erick Thohir ini mengukur, kita PSSI itu mengukur kemampuan dari pelatih itu berdasarkan materi yang kita punya gitu ya. Dan itulah memang dia itu, Erick Thohir ini kan di bisnis juga sudah lama, dan kemudian juga dia memiliki klub-klub sepak bola gitu, dan klub olahraga yang lain gitu. Jadi dia itu bisa mengukur target itu sesuai dengan kemampuan orang yang dia sewa, seperti itu ya. Pan-gon dia resign daripada pasukan Malaysia. Bagi aku berita ni agak mengejutkan juga. Bagi aku tak siapa jangka, tiba-tiba dia macam secara tiba-tiba Kim Pan-gon resign daripada pasukan Malaysia. Termasuk play-play Malaysia pun ada yang terkejut, macam Faisal Halim. Dia dah buat posting dekat dia punya IG kan. Dia macam terkejut lah pasal apa Kim Pan-gon tiba-tiba pilih untuk resign. Padahal kalau kita tengok dia punya win rate dekat pasukan Malaysia pun not bad, dalam 52% macam tu. Pimpin dalam 28 ke 25 game macam tu, menang banyak juga, dan berjaya bawa kita ke Piala Asia buat kali pertama secara merit sejak 1980. So kenapa dia bersara? Aku tak tahu, sebab dia pun tak bagi tahu, sebab dia kata komitmen peribadi. Dan ada juga yang kata ada orang-orang yang ada nak pergi Liga Korea. So kita sebagai rakyat Malaysia, walaupun lah contoh dia nak pergi Liga Korea ke, dia nak pergi Liga mana-mana ke, nak jadi coach mana-mana tim pun, bagi aku rasa kita kena respect lah dengan keputusan dia. Dan kami rakyat Malaysia, saya ni wakil kepada rakyat Malaysia lah, Kim Pan-gon, kalau tengok video saya ni, ucapkan terima kasih lah, sebab dah bagi beberapa kenangan manis dengan kita berjaya bawa Malaysia ke Piala Asia. Mitsubishi Cup 2022 boleh pergi semi final, walaupun waktu tu skuad kita tempang, sebab skuad kebanyakannya majoriti skuad utama tak dapat masuk sebab tentu JRT kata bukan kalender FIFA kan. Tapi overall aku boleh kata Kim Pan-gon adalah seorang manager yang berjaya untuk pasukan Malaysia. Cuma itulah, kita stay dekat Takut yang lama bukan disebabkan Kim Pan-gon, tapi disebabkan pihak atasan lah yang tak ada vision untuk masa depan. Kadang-kadang kesian juga dengan Kim Pan-gon ni, dia dah buat kerja tapi tak dapat fulfill harapan kita semua. Tapi boleh bawa ke Piala Asia tu dah cukup baik lah. Dan kita ada game best seri dengan Korea Selatan, pernah menang 10-0 dengan Papua New Guinea, walaupun tu orang kata Papua New Guinea je pun kan, tapi tu adalah one of the best result untuk pasukan Malaysia dalam sejarah. Terima kasih Kim Pan-gon. Kita doakanlah supaya manager baru kita, tak selaku interim Pau Marti kan, manager Spanyol, tu interim je, nanti future akan ada manager baru. Tapi itulah agak terkilan juga, tapi kita tengok je lah apa akan jadi nanti.